uji lab tadi ada ya, yang seperti ini. Nah, bisa lihat. Nah, saya sengaja campur, ada dua di situ, ada yang KUD Marga Bakti, ada yang KUD Matahari Berkajaya yang sebelah. Nah, itu ada dua. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita panen yang mentah, ada yang megang Marga Bakti? Ada. Nah, ini. Nah, kalau kita panen yang mentah, kita buka yang di sampingnya atau di mana gitu, ada keterangan mentah. Nah, kalau kita panen mentah itu ada mentah ya Bapak Ibu ya. Nah, rendemen yang kita dapat itu 19,45. Nah, mentah aja untuk harga 4 tahun kita nggak dapat seperti itu rendemennya. Konon lagi kalau kita manennya itu asal-asalan. Nah, bagaimana? Alangkan gini aja loh markerkannya. Kalau di sini ditimpa, nggak apa-apa sebenarnya, itu lebih ke efisiensi waktu, biar waktunya lebih cepat, gitu kan? Tapi nggak apa-apa. Kemudian kita ke lembaran selanjutnya. Nah, kalau kita panen matang, pasti buah itu akan menghasilkan minyak yang lebih maksimal. Buah yang maksimal itulah yang nantinya akan menentukan harga kita semua. Nah, kalau misalnya kita panennya tidak maksimal, kebetulan ini saya ambil kemarin uji labnya itu dari kaplingnya Pak Agus Dalam, karena saya rasa itu bisa mewakili seluruh kapling dan letaknya di tengah-tengah ya kan, jadi kayaknya luasannya lebih enak diambil seperti itu. Nah, sedangkan yang matang, di situ ada yang matang, keterangannya matang. Nah, dia dapat menghasilkan rendemen 21,83. 21,83. Kalau di umur 5 tahun ini, kita masih 4 tahun ya ini. Nah, kalau di umur 4 tahun ini kita bisa menghasilkan rendemen 21,83, maka kita akan mudah Bapak Ibu untuk mencapai harga-harga yang lebih tinggi lagi kalau pola panen kita bagus seperti itu. Nah, maka dari itu kami dari PTP makanya selalu mengawasi Bapak Ibu itu untuk selalu mengarahkan Bapak Ibu memanennya sesuai dengan kriteria. Sebenarnya kayak saya pribadi, bukan saya nggak mau nyortir buah Bapak Ibu di TPH, bukan nggak mau, tapi saya kayak segan gitu menyortirnya, karena saya tahu kan Bapak Ibu juga bayar tenaga kerja untuk memanen buah itu seperti itu. Otomatis kalau saya sortir, yang pertama pasti kan tonase orang Bapak Ibu akan berkurang kan, kilogramnya akan berkurang. Nah, kalau kilogramnya berkurang, otomatis si pemanennya juga seperti itu. Yang dia panen misalnya lah, buahnya kempot, tipis gitu. Padahal dia ngambilnya udah capek kali, duduk sampai ke dalam, dipangkas dia 2 pelepah kayak gitu. Boleh duduk ya Bapak Ibu. Dipanen dia sampai habis pelepahnya. Ternyata kita sortir. Nah, ternyata kita sortir. Dia sendiri, pemanen itu akan merasa, ngapain gua ambil kalau gitu, biarin aja di situ. Nah, sementara kalau kita biarin di situ, dia akan dapat menyebabkan penyakit lain. Contohnya jamur. Bapak Ibu pernah lihat nggak kalau manen itu buah kelapa sawit itu sering busuk di atas gitu kan, sering busuk di bawah. Nah, itu kenapa? Nah, sebab itu kalau misalnya kita panen buah itu tidak maksimal, dia juga akan menimbulkan penyakit yang lain buat temannya. Dan itu kalau jamur itu selalu menular. Nah, maka dari itu untuk menjaga kesehatan pokok Bapak Ibu itu juga harus dipanen, namun ya diletakkan lagi di pH.